Berikut, eee, saya akan menjelaskan mengenai kategori klaim-klaim yang terkandung dalam kasus efektivitas vaksin, yaitu yang terdapat dalam artikel studi 3 dosis vaksin untuk lawan varian Omicron. Yang pertama, yaitu ada klaim. Menurut para ahli Pfizer, 3 dosis dibutuhkan untuk melawan virus varian Omicron. Yang kedua, yaitu ada kalimat non-klaim, yaitu pada kalimat meskipun 2 dosis vaksin mungkin masih menawarkan perlindungan dari penyakit parah yang disebabkan Omicron. Yang ketiga, yaitu ada klaim faktual. Klaim faktual yang berarti menjelaskan apa yang ada dan bersifat melukiskan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu ada pada kalimat Pfizer dan BioNTech disebut terus mengembangkan vaksin khusus untuk varian Omicron dan mengatakan itu akan tersedia pada bulan Maret. Yang keempat yaitu ada klaim nilai, yaitu pada kalimat Ketua Tim Studi Alexical dari Africa Health Research Institute di Durban meyakini bahwa suntikan booster dapat meningkatkan perlindungan. Sampel dari sejumlah orang yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 rata-rata mengalami penurunan lebih dari 25 kali lipat dalam kemampuan netralisasi terhadap varian Omicron daripada virus sebelumnya. Selanjutnya ialah klaim subjektif, yaitu menurut saya kalau Anda mendapatkan booster maka Anda terlindungi, terutama dari penyakit berat. Selanjutnya ialah klaim objektif. Sejumlah penelitian tentang proteksi imun terhadap COVID-19 telah menunjukkan bahwa vaksin membentuk sistem imun yang lebih kuat. Menurut para ahli Pfizer, untuk melakukan perlawanan terhadap jenis COVID terbaru atau yang disebut dengan Omicron ini dibutuhkan setidaknya 3 jenis dosis vaksin. Karena COVID-19 jenis baru ini diidentifikasi melakukan penyebaran yang sangat cepat daripada jenis varian COVID lainnya. Dan diidentifikasi pula berasal dari Afrika. Dr. Graham Snyder mengatakan masih varian Delta yang menjadi dominan. Dr. Graham Snyder dan yang lainnya mengatakan vaksinasi harus tetap dilakukan. Maka dari itu vaksin ketiga yang dibutuhkan untuk memaksimalkan melawan COVID jenis baru ini, yaitu Omicron. Sampel jumlah orang yang sudah vaksin kedua rata-rata mengalami penurunan lebih dari 25 kali lipat dalam kemampuan netralisasi. Para ahli Pfizer dan BioNTech diklaim sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan vaksinasi khusus untuk jenis baru ini, yaitu Omicron. Khusus jenis Omicron ini memang membuat kekhawatiran sampai seluruh dunia. Dan beberapa ahli menyarankan untuk vaksinasi sampai dosis ketiga. Namun di dalam tubuh manusia terdapat imun yang berbeda-beda dan penyakit yang berbeda-beda pula. Sebaiknya jika kita ingin mengikuti alur untuk melawan COVID jenis Omicron ini, sebaiknya kita konsultasi kepada dokter masing-masing untuk melakukan vaksin ketiga ini, agar semuanya bisa berjalan lancar dan dalam tubuh kita bisa melawan jenis Omicron ini. Terima kasih. Argumen serta counter argumen dari sebuah kasus yang telah diberikan. Yang pertama, untuk argumen, kelompok kami mengambil negatif argumen, yang artinya negatif argumen sendiri adalah argumen yang tidak mendukung atas argumen positif atau yang berlawanan. Dalam kasus ini, negatif argumennya yaitu berupa 2 dosis vaksin cukup untuk melawan varian COVID-19 Omicron, yang diambil dari sampel dari sejumlah orang yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 rata-rata mengalami penurunan lebih dari 25 kali lipat dalam kemampuan netralisasi terhadap varian Omicron daripada virus sebelumnya. Yang kedua, Ketua dan CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan 2 dosis vaksin dapat mengurangi sakit parah akibat terpapar virus corona. Yang selanjutnya adalah counter argumen. Counter argumen sendiri adalah kalimat argumen yang dapat mematahkan argumen lainnya dalam sebuah topik. Dalam pembahasan kasus ini, counter argumennya yaitu berupa 3 dosis vaksin
dibutuhkan untuk melawan varian COVID Omicron, yang dapat diambil dari contohnya yang pertama. Ketua dan CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan meskipun 2 dosis vaksin mungkin masih menawarkan perlindungan dari penyakit parah yang disebabkan oleh varian Omicron, jelas dari data awal bahwa perlindungan dapat ditingkatkan dengan adanya dosis ketiga dari vaksin. Yang kedua, Ketua Tim Studi Alex Sigal dari Africa Health Research Institute di Durban mengatakan bahwa suntik booster dapat meningkatkan perlindungan terutama dari penyakit berat. Dan contoh yang terakhir adalah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat juga mulai dewasa untuk mendapatkan vaksin booster COVID-19. Membuat 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang pertama ialah argumen berpola modus ponens. Jika Pfizer dan BioNTech terus mengembangkan vaksin khusus varian Omicron, maka vaksin tersebut akan tersedia pada bulan Maret tahun 2022. Pfizer dan BioNTech terus mengembangkan vaksin khusus varian Omicron, maka vaksin tersebut akan tersedia pada bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya ialah argumen berpola modus tollens. Jika mereka sudah mendapatkan vaksin dosis pertama Johnson & Johnson lebih dari 2 bulan, maka mereka bisa mendapatkan vaksin booster. Padahal saat ini mereka belum genap 2 bulan setelah mendapatkan vaksin pertama Johnson & Johnson. Jadi, mereka tidak bisa mendapatkan vaksin booster apapun sebelum 2 bulan pasca dosis pertama. Selanjutnya ialah argumen berpola silogisme hipotesis. Jika Pfizer dan BioNTech berhasil mengembangkan vaksin khusus varian Omicron, maka masyarakat akan diberikan vaksin dosis ketiga. Jika masyarakat diberikan vaksin dosis ketiga, maka masyarakat akan memiliki imun yang lebih baik. Jadi, jika Pfizer dan BioNTech berhasil mengembangkan vaksin khusus varian Omicron, maka masyarakat akan memiliki imun yang lebih baik. Selanjutnya ialah argumen berpola silogisme disjuntif. Entah vaksin khusus varian Omicron akan tersedia pada tahun 2020 di bulan Maret, atau pandemi ini akan semakin lama berlangsung, pandemi ini akan segera berakhir. Jadi, vaksin khusus varian Omicron akan tersedia di tahun 2022 di bulan Maret. Selanjutnya ialah argumen berpola dilema. Pemerintah entah akan menyediakan dosis vaksin booster atau tidak, menimbang banyak negara di dunia ini yang tidak memiliki cukup vaksin. Jika menyediakan dosis vaksin booster, maka jumlah ketersediaan vaksin di dunia tidak terpenuhi. Jika pemerintah tidak menyediakan dosis vaksin booster, maka masyarakat tidak mampu untuk melawan virus COVID-19 varian Omicron. Jadi, pemerintah harus memilih jumlah ketersediaan vaksin di dunia tidak terpenuhi atau masyarakat tidak mampu untuk melawan COVID-19 varian Omicron. Berikut contoh argumen induktif spesifik kausalitas dari artikel yang kami angkat. Untuk melawan virus varian Omicron, setiap orang yang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin Pfizer atau Moderna wajib menerima vaksin ketiga atau booster 6 bulan setelah mereka menerima vaksin keduanya. Pengetahuan kausalitas dari kalimat tersebut yaitu, menurut studi laboratorium, bahwa 2 dosis vaksin Pfizer atau Moderna belum cukup untuk perlindungan melawan virus varian Omicron, maka diperlukan vaksin ketiga atau booster. Baik, untuk yang keenam yaitu kesesatan informal. Kesesatan informal sendiri yaitu terjadinya kesalahan saat percakapan atau bahasa yang digunakan. Kadang juga disebut dengan kesesatan bahasa. Di sini saya akan menyajikan 5 kesesatan informal. Untuk yang pertama yaitu argumen ad baculum. Ini terjadi jika dalam berargumen ingin menang, namun dengan diiringi oleh ancaman dan juga ada konsekuensi jika tidak menyetujui argumen tersebut. Untuk contohnya sendiri yaitu, studi laboratorium berkata bahwa masyarakat harus mendapatkan 3 dosis vaksin Pfizer atau BioNTech. Jika tidak, maka tidak cukup untuk melindungi diri dari varian COVID Omicron. Lalu yang kedua ada argumentum ad misericordiam, yang dimana terjadi saat seseorang berargumen dengan meminta sebuah simpati di dalamnya. Untuk contohnya yaitu, mengenai efektivitas vaksin dengan menggunakan 3 dosis, dimohon pengertiannya kepada masyarakat bahwa booster atau dosis ketiga vaksin tersebut difokuskan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu.
Lalu untuk yang ketiga yaitu ada argumentum ad verecundiam, yang dimana terjadi ketika seseorang mengutip untuk memperkuat argumennya, namun autoritasnya itu tidak tepat sebagai pendukung dalam kesimpulan tersebut. Untuk contohnya di sini yaitu banyak masyarakat Indonesia yang meragukan mengenai efektivitas vaksin. Mereka mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 akan membuat sakit parah atau bahkan meninggal, sehingga mereka enggan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Lalu yang keempat ada argumentum ad hominem, yang dimana menyerang orang yang memberikan argumen tersebut dengan merendahkan seperti di lingkungan keluarganya, latar belakangnya, dan juga ada tuh gue atau kamu sendiri juga. Untuk di sini yaitu contohnya, beberapa masyarakat Indonesia mengklaim bahwa rakyat Indonesia akan dibunuh oleh vaksin Cina dan menyuruh masyarakat untuk menjaga imun saja dengan menggunakan produk alami daripada menggunakan vaksin tersebut. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada salah sebab. Salah sebab sendiri yaitu premis dan kesimpulannya itu memiliki ketergantungan dengan suatu hubungan imajiner yang mungkin tidak ada. Seperti sebuah kesimpulan bahwa X menyebabkan Y, padahal X sendiri mungkin tidak menyebabkan atau tidak memberikan efek kepada Y. Contohnya yaitu banyak masyarakat Indonesia yang mempercayai teori konspirasi COVID-19 seperti vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat itu mengandung microchip untuk melacak pergerakan seseorang.